Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam meningkatkan kinerja perusahaan asuransi. Di sini saya akan mengambil sebuah kasus yaitu pada PT Branch General Insurance. Next. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tasya Fioni dengan NIM 2105957 eh, dari jurusan Manajemen Non-Kependidikan dengan dosen pengampu yaitu Aimatul Yumna. Next. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama itu deskripsi masalah. Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan untuk membentuk arisan atau meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum, konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah satu dari mereka yang menjadi anggota kumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Next. Terkait dengan problematika asuransi syariah, supaya perkembangannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah, maka menurut penulis, keterlibatan ekonomi syariah menjadi penting, seperti berijtihad memberi solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul. Prudential PLC merupakan jasa keuangan terkemuka asal Inggris yang berdiri sejak tahun 1848. Prudential PLC merupakan tujuan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan keuangan mereka dan keluarga dengan cara menyediakan produk-produk untuk mengatasi risiko keuangan yang sesuai dengan rencana keuangan yang dipilih. Next. Selanjutnya yaitu terkait teori prinsip syariah. Sistem asuransi syariah adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling tolong-menolong dalam menghadapi peristiwa itu dengan sedikit pemberian atau disebut dengan dharma. Mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh orang yang tertimpa peristiwa tersebut. Next. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2001 eh, menjelaskan asuransi syariah itu adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarwa yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu, mulai melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dari definisi-definisi di atas, tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan ta'awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota seperti anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka atau risiko. Eh, yang sebelumnya deh. Sebenarnya konsep asuransi Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan akilah, yaitu kebiasaan suku Arab sejak zaman dahulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang
uang darah diet sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuhan yang disebut akilah. Pengembangan asuransi syariah sendiri dimulai pada tahun 1992, yaitu awal dari berdirinya Bank Muamalah Indonesia yang mempunyai pemikiran di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah yang jumlahnya masih sedikit waktu itu untuk membuat asuransi syariah. Dan pada tanggal 27 Juli 1993, tim Tepati atau disebut dengan tim pembentukan Takaful Indonesia yang diketuai oleh Rahmat Hussein melakukan studi banding ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi syariah. Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar nasional Oktober 1993 di Hotel Indonesia, akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia dan selanjutnya eh, menganak cabang menjadi dua perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga 25 Agustus 1994 dan PT Takaful Umum pada tanggal 20 Juni 1995 dan sampai dengan sekarang. Next. Eh, Selanjutnya materi tentang penerapan prinsip syariah. Menurut penuturan dari Bapak Heru Prabowo, asuransi syariah dibangun atas prinsip dasar kerjasama atau disebut dengan ta'awun. Berserah diri dan ikhtiar, saling tanggung jawab, saling kerjasama, saling membantu, saling melindungi, dan berbagi kesusahan. Konsep takafuli yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegakkan di atas tiga prinsip dasar, yaitu yang pertama, saling bertanggung jawab, yang kedua, saling bekerja sama dan saling membantu, yang ketiga, yaitu saling melindungi. Next. Ibu Murni selaku nasabah PT Prudential Life Assurance Syariah mengatakan prinsip saling bekerja sama dan saling membantu antar sesama nasabah asuransi syariah. Begitu sangat membantu nasabah ketika nasabah mengalami musibah yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional mempunyai tujuan yang sama, yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Dan di antara kedua asuransi ini memiliki perbedaan terkait pengelolaan risiko. Di antaranya yaitu yang pertama, pengelolaan risiko asuransi konvensional berupa transfer risiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi atau disebut dengan risk transfer. Yang kedua yaitu, sedangkan asuransi jiwa syariah menganut prinsip tolong-menolong. Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan dibagi menjadi dua bagian yang jelas porsinya, yaitu tabungan dan derma. Selain perbedaan cara pengelolaan risiko, ada perbedaan cara mengelola unsur tabungan produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur ribawi. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran yang saya terapkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.